sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Apa gunanya Pak kita punya militer, tapi kita nggak bisa menghentikan pembantaian genosida yang terjadi di depan mata kita? Apa gunanya? Jadi bukannya kita simpati dengan Gaza, kok malah Gaza dijadikan contoh negara ditindas karena tidak ada militer? Salah apa Gaza? Sampai harus dibawa-bawa masalah pemilihan presiden. Untuk apa tentara-tentara ini kalau hanya bisa menonton dari jarak jauh, menangis seperti anak kecil seperti kita, bangga-banggaan punya militer kalau kita nggak bisa bergerak, membantu warga Palestina di sana yang dibunuh, anak-anak yang dibantai, ibu-ibu yang dibunuh. Jadi kita nggak usah koar-koar lah, tentara. Palestine will never die! Palestine will never die! Hashtag don't you cry! Palestine will never die! Free Palestine! Free Palestine! Seorang siswa sekolah menengah pertama di Jambi dilaporkan ke polisi buntut pernyataan mengkritik Presiden Joko Widodo. SFA mengkritik terkait pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden 2024. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang berlabel negara hukum, Bapak seharusnya menjaga dan menjalankan undang-undang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, bukan dengan merusak tatanan hukum dan memaksakan anak kandungnya menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Terlebih lagi menggerakkan aparatur sipil negara dan kepala desa seluruh Indonesia untuk memaksa memilih anaknya menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar menghentikan kekotoran dan kebusukannya menjalankan tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadilah Presiden Republik Indonesia sebagai contoh tauladan yang baik menjalankan hukum negara dengan. Menteri Pertahanan memperlihatkan kegagalannya setelah hampir 5 tahun menduduki masa jabatan. Salah satu program yang sangat kacau yakni Food Estate Program Lumbung Pangan Nasional ini ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan. Program ini ternyata dikuasai oleh berbagai perusahaan pribadi milik Prabowo dan kroninya. Namun sayangnya program ini justru mengalami kegagalan dan berdampak kerugian ratusan triliun uang negara. Kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini. Tentang food estate yang ada di sini ternyata dikelola oleh PT Agro Industri Nasional atau PT Agrinas. Dan yang paling ngeri lagi adalah kegagalan food estate sebagai program strategis nasional masih menjadi kontroversi. Seperti temuan investigasi Tempo bersama Giko Project yang didukung Rainforest Investigation Network of Pulitzer Center, Internews Earth Journalism Network, dan Greenpeace Indonesia menemukan banyak pelanggaran proyek food estate, termasuk cawe-cawenya perusahaan swasta PT Agrinas di bawah naungan yayasan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sendiri.